di rumah sakit ada banyak kematian, mati karena kekurangan oksigen. Ini persoalan serius kawan-kawanku sekalian, perlu dipahami oleh DPR dan pemerintah daerah pada hari ini. Ini menyangkut hajat hidup orang, menyangkut jaminan kesehatan yang diatur dalam undang-undang secara fundamental. Namun apa yang terjadi? Justru pemerintah daerah dan DPRD membiarkan kebodohan serta tumpang tindih regulasi pengelolaan dan penanganan COVID-19 di tingkat daerah ini, saudara-saudaraku sekalian. Bagi kader YMM, ini adalah bentuk penindasan dan kezaliman yang nyata yang mesti dilawan, sebagaimana nilai dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di dalam NDI Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang kedua, kawan-kawanku sekalian, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai penganut paham kemanusiaan universal harus bersuara di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan krisis kemanusiaan yang sering diabaikan oleh pemerintah daerah dan DPR pada hari ini, yang kemudian tidak bersuara terhadap kondisi penanganan COVID-19 pada kesempatan ini. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mengacu pada undang-undang yang seharusnya diberlakukan itu adalah karantina wilayah. Namun apa yang terjadi? Pemerintah nasional dan daerah pada hari ini justru mereka mempermainkan nasib rakyat, mempermainkan nyawa rakyat pada hari ini, saudara-saudaraku sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Salam mahasiswa YMM! 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 Ya, itu teman-teman sekalian yang perlu dipahami oleh kita secara bersama. Kita bisa melihat bukti ketidakseriusan pemerintah daerah adalah di Kabupaten Bima, perkumpulan-perkumpulan sering diadakan. Tidak ada proses pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah. Pelanggaran prokes itu dipertontonkan seolah-olah daerah kita pada hari ini, saudara-saudaraku sekalian, dalam kondisi sehat-sehat atau dalam kondisi baik-baik saja. Padahal di satu desa pada hari ini, dalam rentakan waktu 1 bulan, bisa ada kematian 10 sampai 12 bahkan 30 orang dalam rentakan waktu 1 bulan, saudara-saudaraku sekalian. Pertanyaannya, kenapa bisa ada fenomena kematian secara mendadak dengan jumlah kuantitas yang cukup banyak ini? Ini pertanyaan serius kawan-kawan sekalian. Kalau bukan persoalan krisis kesehatan, masalah apa? Masalah apa? Itu persoalan. Tidakkah dilirik ini nasib masyarakat kita yang meninggal setiap bulannya puluhan orang itu? Tidakkah dilirik masalah itu? Bagaimana proses tes PCR yang kemudian harus dilakukan dalam rangka untuk mengetahui penyebaran COVID-19 ini? Saya ingin menyampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh telah mati dan berpulang ke rahmatullah hati nurani DPRD Kabupaten Bima pada hari ini, saudara-saudaraku sekalian. Maka oleh karena itu, DPRD ketika fungsi mereka tidak mereka jalankan, maka mesti kita harus kuburkan secara bersama-sama, karena mereka adalah mayat hidup. DPRD Kabupaten Bima adalah mayat hidup, kawan-kawanku sekalian. Mereka bernyawa tetapi tidak bernurani. Itu saudaraku-saudaraku sekalian yang perlu dipahami. Demikian apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. YMM! 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 Maju melawan, diam tertindas, karena mundur adalah pengkhianatan. Berpikir, bertuhan dan melawan. Jangan mundur satu langkah pun, kawan-kawanku sekalian, sebelum persoalan ini benar-benar serius ditanggapi oleh pemerintah daerah pada hari ini. Nyawa manusia terjadi permainan pemerintah daerah dan DPR pada hari ini yang kemudian telah mati nuraninya, kawan-kawan sekalian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.